Kita semua pasti sering kan ngeliat video-video kayak gini. Apa sih yang biasa kita rasain habis nonton itu? Ngerasa kasihan, ngerasa sedih sampai ngetik doa di komen. Atau yang paling sering, kita malah jadi ngerasa lebih bersyukur karena hidup kita nggak sesusah mereka. Tapi sadar nggak sih, apa yang kita lakuin itu terkadang bukan suatu empati yang murni dari diri kita, tapi malah bisa jadi suatu kepuasan yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Di video ini, gua, atau bahkan kita, akan coba sama-sama cari tahu apa yang sebenarnya salah dari cara kita berempati di medsos ini. Coba perhatiin, waktu kita lagi mumet, stres sama kerjaan kita, atau kita lagi ngerasa capek sama hidup kita, terus lewat video orang-orang kehujanan dorong gerobak. Reaksi yang muncul tuh biasanya terbagi jadi dua kan. Banyak dari kita yang langsung ngerasa bersyukur, dan banyak juga dari kita yang sampai jadi nangis sekarang ngeliat itu. Air mata yang keluar dari mata kita itu asli. Rasa sedih itu beneran ada. Bahkan mungkin kita sampai ngerasa sesek karena nangis. Tapi tahu gak sih, di detik itu juga, sebenarnya kita lagi mencoba buat menipu diri kita sendiri. Untuk kita semua yang menangis, dalam psikologi itu disebut kataris. Singkatnya, itu adalah sebuah proses pelepasan emosional. Tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita yang lagi stres itu menggunakan penderitaan orang yang ada di video itu sebagai tombol pemicunya. Kita numpang nangis, cuman untuk membuang stres kita sendiri lewat air mata. Dan setelah itu, biasanya muncul perasaan kedua, rasa syukur. Kita ngetik, alhamdulillah, ternyata aku kurang bersyukur. Kita biasanya menyebutnya sebagai rasa syukur, tapi sains psikologi menyebutnya downward social comparison. Pada tahun 1954, Leon Festinger, seorang psikolog sosial, udah ngebongkar sisi lain dari kelakuan kita ini. Teorinya sangat pahit. Sebagai manusia, secara alamiah kita punya insting buat ngebandingin diri kita sama orang lain yang nasibnya lebih hancur. Murni, cuma buat nutupin perasaan kita yang lagi rapuh. Coba lihat jurnal di layar ini. Mau kita nangis terseduh-seduh atau cuma ngerasa bersyukur, ujung-ujungnya sama. Otak kita tuh egois. Kita ngejadiin penderitaan orang di video itu sebagai coping mechanism. Penderitaan mereka cuma kita jadiin perbandingan, biar kita ngerasa hidup kita lebih baik. Dan bagian paling ironisnya, kita ngetik doa di kolom komentar. Sehat selalu ya pak, sambil nangis-nangis. Tapi di detik berikutnya, kita scroll dan muncul video lucu. Atau mungkin kita nutup layar buat ngelanjutin rutinitas biasa. Urusan kita sama orang di video itu udah kelar. Dan kita ngerasa empati kita udah cukup cuma dengan ngelakuin hal itu. Padahal, coba kita berpikir logis. Doa di kolom komentar itu bukan sebuah bantuan nyata. Itu cuma transaksi psikologis. Lewat ketikan itu, kita nggak benar-benar peduli sama susahnya orang di video itu. Kita cuma lagi diam-diam merasa lega dengan fakta bahwa untungnya hidup kita nggak sesusah dia. Sekarang, coba kita tutup layar HP kita dan turun ke realita yang sebenarnya. Di layar medsos, kerasa hidup mereka selalu dikasih filter, dikasih background sedih, dipotong sedemikian rupa biar kelihatan dramatis dan puitis. Tapi faktanya, realita itu netral dan gak punya background. Gak ada suasana puitis dari nunggu pembeli berjam-jam sambil nahan lapar, atau menahan teriknya panas. Itu murni rasa capek, kebosanan, dan kekhawatiran mikirin besok di rumah makan apa. Dan fakta inilah yang sengaja disembunyiin sama kebanyakan video-video di beranda kita. Di dunia nyata, orang ini gak terus-terusan meratapi nasib atau menangis kayak karakter film yang cengeng. Mereka itu tangguh. Mereka masih bisa tertawa dan menikmati hidupnya dengan cara mereka sendiri. Kenapa? Karena fisik mereka yang masih kuat buat banting tulang nyari rezeki sendiri itu mahal harganya. Mereka bukan pengemis yang masang wajah melas, minta dikasihani. Makanya, saat kita nonton video mereka sambil nangis dan merasa kasihan, tanpa sadar, kita
kita justru lagi merendahkan harga diri mereka. Mereka tuh pejuang, bukan pengemis empati. Mereka gak butuh air mata kita. Mereka gak butuh rasa kasihan dari balik layar HP yang nyaman. Kalau kita emang benar-benar peduli, yang mereka butuhin itu jalan keluar, dampak, dan aksi nyata yang mereka bisa rasakan. Bukan sebuah empati pasif yang cuma numpang lewat di kolom komentar, lalu menghilang keesokan harinya. Ngomongin soal aksi nyata, gue dan kita semua harus fair. Banyak kok kreator yang turun ke jalan buat ngebantu. Atau banyak dari kita yang beneran tulus patungan, buka donasi bareng-bareng buat ngasih modal usaha. Dampaknya sangat nyata dan membantu. Buat kreator dan kita yang tulus ngasih jalan keluar ini, respect. Itu empati yang berfungsi. Tapi coba kita lihat lebih detail. Kenapa kebanyakan konten sedekah yang berseliweran di beranda kita, kameranya harus selalu ngezoom ke wajah mengasih bapak, atau tangisannya pasti kasih uang, seakan-akan kesedihan mereka itu adalah sebuah estetika. Sadar atau enggak, bahkan ketika kita ngeliat bantuan nyata yang kayak gini, ini merupakan bagian dari sebuah model bisnis yang bernama poverty porn. Sebuah bisnis yang merubah kemiskinan jadi sebuah barang dagangan. Penderitaan mereka dikemas jadi sebuah tontonan yang tujuan utamanya buat dapat views dan AdSense. Tapi ingat, bisnis nggak bakalan ada kalau nggak ada pembelinya. Dan ya, kita adalah pembelinya. Kita bisa jadi bagian dari model bisnis ini. Algoritma medsos itu akan ngasih apa yang paling doyan kita klik. Dan ironisnya, kita semua menormalisasi tontonan itu karena kita dengan sukarela masuk ke dalam jebakan yang disebut jebakan ego. Kenapa sih kita gampang banget ngasih like dan ngetik doa di kolom komentar video-video kayak gini? Karena otak kita itu haus akan kepuasan instan. Di dunia psikologi, ini namanya chip dopamin, atau bisa disebut dopamin murah. Bahkan ketika kita ngetik, semoga rezekinya lancar ya pak, sambil nangis terseduh-seduh sekalipun, mekanismenya tetap sama. Tangisan itu cuma ngebuang stres kita, tapi ketikan doa kita itu memicu sistem reward di otak. Otak kita langsung ngelepasin dopamin, bukan buat bikin kita ketawa, tapi buat ngasih sensasi lega. Otak kita tertipu. Kita ngerasa seolah-olah baru aja ngelakuin aksi kemanusiaan yang luar biasa. Kita dapat kepuasan batin instan, ngerasa udah jadi manusia bermoral tinggi, tanpa perlu ngelakuin aksi nyata. Padahal mau dibungkus pakai air mata sekalipun, itu cuma cara paling egois kita buat memuaskan diri kita sendiri. Kita dapat kepuasan batin secara instan. Dan bapak yang ada di video, nasibnya tetap gitu-gitu aja di jalanan setelah kameranya mati dan duitnya habis. Dari semua jebakan ego yang udah kita bahas, ada satu cara paling halus yang sering kita pakai buat nutupin rasa bersalah kita karena cuma bisa nonton tanpa ngebantu, yaitu cara kita melabeli mereka. Coba kita lihat di kolom komentar. Kita sering dan senang banget jemput mereka, pejuang rupiah, pahlawan keluarga. Kelihatannya kita lagi menghargai mereka kan? Padahal, di balik pujian dan gelar pahlawan yang kita kasih, itu adalah bentuk paling halus dari cara kita menormalisasi sebuah penderitaan. Waktu kita ngeliat kakek-kakek renta yang harusnya udah istirahat, tapi malah dorong gerobak berat di bawah terik matahari, otak kita ngalamin yang namanya disonansi kognitif. Ada benturan logika di kepala kita. Di satu sisi kita tahu ini salah, dan kita ngerasa dunia ini cacat dan gak adil. Buat ngilangin benturan logika itu, tanpa kita harus perlu repot-repot merubah sistem atau ngasih solusi yang nyata, otak kita ngebungkus kemiskinan mereka pakai kata-kata puitis. Kita secara nggak langsung meromantisasi penderitaan mereka dengan gelar pahlawan yang kita kasih. Kakek yang kelelahan itu disulap jadi karakter film yang heroik. Tapi sadar nggak bahayanya apa? Kalau kita terus-terusan menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang puitis,
Secara nggak langsung, kita setuju kalau ketidakadilan dan ketimpangan sosial itu adalah hal yang wajar. Kita menutup mata dari masalah aslinya cuma untuk nutupin rasa bersalah kita. Realitanya, gelar pahlawan yang kita kasih ke mereka itu gak ngerubah hidup mereka sama sekali. Pada akhirnya, dokumenter ini dibuat bukan untuk nyuruh kita berhenti berempati, tapi buat nyadarin kita semua seberapa tulus empati yang selama ini kita lakuin. Gue ngomong gini bukan berarti gue gak pernah ngelakuin hal ini. Gue juga sama. Gue terkadang masih suka kejebak di ilusi yang sama. Tapi setelah kita bongkar semua kenyataan ini bareng-bareng, seenggaknya ini bisa jadi titik sadar buat kita semua. Karena selama kita masih manfaatin kesusahan orang lain cuman untuk jadi penenang batin kita, dan menganggap ketimbangan sosial sebagai tontonan yang dramatis, sama itu juga gak ada yang bakal benar-benar berubah. Karena akhirnya empati yang cuma sebatas ketikan gak akan pernah merubah nasib siapapun.